Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama aku Sakti dan selamat datang kembali di TGL Series. Mari belajar agar tidak gaptek lagi series. Di episode kali ini kita akan belajar nih bagaimana sih cara mengirim email dengan baik dan benar. Kali ini aku bakalan nyontohin kita akan ngirim email ke guru atau dosen kita, yaitu berupa email tugas. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan tugas kalian dan selesai, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah email apa sih yang harus dikirim ke guru atau dosen kalian. Contohnya nih, apakah filenya akan berupa PDF atau Word atau PowerPoint atau lain-lain. Nah, setelah kita tahu nih sesuai ketentuan dari guru atau dosen kita, misalkan kita disuruh untuk mengirim file tugas kita tadi dengan format file PDF. Nah, setelah kita cek dan filenya benar, maka kita langsung aja pergi ke Gmail di sini dan kita menggunakan browser Google Chrome ya guys. Oke, jadi di universitasku, Universitas Lambung Mangkurat, ULM ini memberikan email kepada kita, yaitu email untuk mengakses portal akademik aku di kampus. Nah, setelah kita membuka Gmail, kita akan mengirimkan email kita, yaitu dengan cara klik compose. Oke, di sini terbuka tab atau jendela yang bertuliskan new message. Jadi di bagian window atau tab ini ada bertuliskan to, subject, dan ada space blank ya. Jika kita kurang yakin nih dengan artinya apa sih recipient ini, subject ini apa sih, to itu apa sih. Nah, kita bisa mengganti bahasanya dengan cara klik settings, see all settings, dan kita pilih dan kita close dulu dan kita pilih language-nya menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita save change. Oke, dan bahasa di layanan Gmail ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita tekan tulis. Nah, di sini kan sudah ada nih artinya kepada. Artinya kepada ini adalah tujuan email kita mau ke siapa nih? Karena email ini sama seperti kita mengirim surat pada umumnya, hanya saja dalam bentuk internet atau secara online. Nah, setelah itu kita masukkan email dosen kita atau guru kita yang mau kita kirim tugas kita. Jangan sampai salah, kalau bisa copy paste aja dari informasi yang diberikan oleh dosen atau guru kalian. Misalkan email saya katanya adalah miwei588@gmail.com. Nah, untuk huruf-hurufnya sesuaiin aja apa yang disuruh dosen atau guru kalian. Bukan misalkan M-nya kita kapital atau W-nya kita kapital. Jangan seenak kita ya. Pokoknya sesuaiin aja apa yang kasih tahu oleh guru atau dosen kita. Karena jika satu huruf saja berbeda atau tidak ada, maka email tersebut tidak akan terkirim sesuai tujuan yang sebenarnya. Nah, kenapa hal ini harus diperhatikan sekali? Karena jika kita telah mengirim email, waktu untuk menarik ulang email itu hanya sekitar 5-10 detik. Karena setelah itu kita tidak bisa menarik email yang sudah kita kirim. Nah, jadi takutnya nanti kalau ada kesalahan atau kita rasa kita sudah ngirim email yang dengan benar, kita tidak bisa lagi gitu untuk menarik email yang kita sudah kita kirim. Nah, kalau di WhatsApp kan misalkan itu ada sekitar waktu yang cukup lama ya untuk menarik ulang pesan kita. Nah, untuk di email ini hanya sekitar 5-10 detik saja. Oke, setelah kita yakin bahwa email ketujuan kita ini adalah benar, maka kita lanjut ke subject. Oke, subject ini apa sih? Jadi sebenarnya subjek ini adalah judul ya, judul email kita. Cara simpelnya seperti itu. Contoh subjek, contohnya dari Google, yaitu subjeknya adalah security alert. Biasanya subjek pada email ini berwarna hitam bold ya, atau hitam tebal. Nah, jadi ketika kita melihat tulisan awalnya itu, kita langsung tahu nih, oh peringatan keamanan. Oke, aku baca. Nah, sama seperti aku bilang tadi, subjek ini sama seperti judul ya. Nah, dari judul kita jadi tahu nih, oh isinya ini. Kemudian apa yang terjadi jika judul kalian asal-asalan atau subjek kalian asal-asalan? Takutnya nanti email kalian tidak akan dibaca oleh si penerima karena subjek atau judulnya itu tidak jelas. Dia ngirim email apa nih? Jangan-jangan link berbahaya nih atau apa nih? Nah, maka dari itu subjek atau judul dari email ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, biasanya dalam tugas itu ada sih formatnya subjek seperti apa. Nah, tapi sepengalaman aku setelah kita menduduki bangku kuliah, biasanya subjek itu kita sendiri yang menentukan gitu ya, mau isinya gimana. Nah, jadi karena kita kali ini akan mengirimkan tugas, maka subjek yang kita akan tulis adalah tugas, mata kuliah apa, boleh lebih spesifik, boleh juga tidak. Nah, tapi pastikan juga nih informasinya. Nah, kemudian kita tambahkan kelas A misalkan. Jadi ketika penerima membaca email masuk, dia lihat dari judul atau subjek dulu kan. Oh, ini tugas hukum konstitusi kelas A. Nah, baru tuh pasti dibaca oleh dosen atau guru kalian. Sebenarnya boleh nggak sih kita isi nama kita di subjek ini?
Menurut aku bisa aja. Nah, akan tetapi itu akan membuat tidak jelas ya. Karena balik lagi subjek ini adalah sebuah judul dari email. Oke, dapat kita pahami. Kemudian kita lanjut ke isi. Nah, jadi email apa sih yang akan kita kirim ini sebenarnya? Nah, aku ngasih tips nih ke kalian. Karena email ini akan dibaca oleh seseorang manusia yang memiliki perasaan juga sama seperti kita juga. Nah, akan lebih sopan jika kita menulis email dengan kata-kata yang baik dan sopan. Oke, yang pertama kita akan tulis pembuka dari email, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku ngirimnya pada malam hari, jadi selamat malam. Sebenarnya sih email ini baiknya itu dikirim pada saat jam kerja ya. Karena kalau malam kan tidak ngecek kan gitu email. Tapi di sini aku hanya nyontohin saja ya. Intinya sesuaiin waktu kapan kalian mengirim email. Oke, yang kedua kita tulis perkenalan, tangan lanjutin dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, kelas A, mata kuliah Hukum Konstitusi. Oh iya, aku lupa guys, karena kita ini dari kampus ya, jadi jangan lupa untuk memasukkan NIM kita atau nomor induk mahasiswa, yaitu menurut aku boleh aja nih kita ngetik seperti ini, NIM 1910212222. Nah, seperti itu aja, contoh aja. Supaya rapi bisa kita tekan enter. Oke, setelah itu aku biasanya menulis seperti ini. Saya izin mengirimkan email berupa tugas mengenai review artikel kemarin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sambung kalimat penutup. Terima kasih. Assalamualaikum WRWB. Nah, kalau aku biasanya menulis seperti ini sih. Tapi jika ada yang kurang bisa aja kalian tambahkan dengan menurut kalian sopan itu seperti apa tersendiri. Karena balik lagi yang aku bilang tadi, orang yang membaca email ini adalah manusia juga gitu, mempunyai perasaan. Jadi ketika kita tidak jelas dalam menulis email, dari siapa, isinya apa, nggak jelas gitu, ya orang nggak akan baca email kita, dan otomatis tugas kita nggak akan kekumpul dan nggak akan dinilai. Oke, setelah itu kita akan masukkan file tugas kita, yaitu kita cari dulu tugasnya yang mana nih. Nah, di sini kita bingung nih. Yang mana ya filenya ya? Agak memakan waktu lama jika kita menceknya satu lagi. Cara gampang mencek file itu yang benar yang mana dari jika nama filenya sama, yaitu kita tekan klik kanan. Nah, di sini ada tugas hukum konstitusi A. Oh, bukan file yang ini nih, tapi mungkin yang ini. Kita klik kanan. HK konstitusi. Oh, yang ini tadi yang kita kerjakan. Nah, berarti file ini yang kita open atau kita tarik. Kita upload, dan setelah diupload baru kita kirim. Nah, jika masih dalam proses upload, jangan dikirim dulu karena filenya takutnya nanti nggak kekirim dengan baik. Setelah itu tinggal kita kirim. Balik lagi seperti aku bilang, setelah kita mengirim email, kita tidak punya banyak waktu untuk menarik kembali pesan. Nah, jika kita mau menarik kembali email yang sudah kita kirim, kita tinggal tekan urungkan. Nah, tapi jika kita yakin bahwa email kita sudah benar, ya tidak usah ditekan urungkannya tadi. Dan aku contohkan misalkan ini sudah X. Kemudian kita pilih terkirim. Dan di sini tidak bisa lagi kita tarik kan? Tidak ada settingannya. Tarik, cetak, hapus pesan ini. Hapus pesan ini itu artinya adalah untuk kita aja. Ya. Di sini tunda. Walaupun ada, itu menurutku bakal susah, kayak nggak profesional aja gitu ya. Masa ngirim email kemudian ditarik lagi gitu kan. Nah, jadi pastiin kalian benar-benar baik dalam mengirim email. Tidak salah. Oke, setelah email terkirim, insya Allah emailnya akan masuk ke email tujuan kita. Oke, mungkin segini dulu dari tutorialnya cara mengirim email dengan baik dan benar. Jika kalian ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku tetap semangat bikin video. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. And until next time, stop gaptek.